Bisakah orang kaya masuk surga? Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu, mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini adalah sambungan kisah pemberkatan anak-anak kecil yang dikatakan Yesus sebagai contoh menyambut kerajaan Allah dari Markus 10 ayat 14-15. Bertolak belakang dengan kisah sebelumnya yang tenang, cerita ini cukup dramatis dengan adanya seorang dewasa yang datang berlari-lari, sujud menyembah dan memuji Yesus, kemudian menanyakan kunci untuk hidup yang kekal. Tanya jawab pun terjadi di antara mereka berdua, sehingga memuncak pada kesimpulan dari pembicaraan yang dikemukakan Yesus, yang tidak hanya membuat orang itu sedih, tapi juga membuat para murid tercengang dan bertanya-tanya, siapa yang dapat diselamatkan? Banyak hal kontras yang bisa ditemukan dalam perikop ini, antara anak kecil yang hanya mempunyai kepolosan versus orang dewasa dengan segala kekayaannya, antara kebaikan sesuai hukum Taurat versus jalan konkret mewujudkan panggilan sebagai murid Yesus,
antara binatang unta yang sangat besar versus lubang jarum yang sangat kecil. Semuanya seolah-olah mustahil. Tapi betulkah seorang kaya tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah? Kita cermati pada ayat 21, disebutkan bahwa Yesus mengasihi orang itu dan mengatakan hanya satu kekurangannya, yaitu ketidaksiapan untuk menyangkal diri yang seharusnya menjadi ciri khas setiap pengikut Yesus. Seandainya saja orang itu mau memupus rasa lekat pada hartanya dan menggunakan harta itu untuk mencintai Allah dengan berbela rasa serta membantu orang lain yang berkekurangan dan menderita, niscaya Allah akan berkenan dan menganugerahkan surga kepadanya. Sesungguhnya, memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan tidak perlu menunggu sampai menjadi kaya. Sekecil apapun harta, waktu, atau perhatian, bila diberikan dengan ketulusan, akan sangat berarti. Meski kondisiku jauh dari orang kaya dalam perikop itu, tapi pengalaman memberi sering membuatku takjub sendiri. Bagaimana tidak? Hanya dengan uang Rp10.000 kepada penjaga toilet atau pengamen sudah bisa membuat seseorang sedemikian memuji Allah. Kiranya kami selalu ingat bahwa dalam setiap rezeki yang kami terima dari Tuhan, terkandung juga rezeki orang-orang lain. Semoga kita dimampukan untuk selalu membuat kebaikan-kebaikan kecil semacam itu. Marilah kita berdoa. Yesus Tuhanku, mengikuti Engkau tidaklah cukup dengan hidup baik, dengan tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak memberi kesaksian palsu, tidak menipu orang, dan menghormati orang tua kami. Tetapi juga melepaskan segala sesuatu dan mengosongkan hati kami untuk dipenuhi oleh kehadiran-Mu. Meski kami sering terjatuh dan tidak berdaya, namun dalam ketidakmampuan kami mengikuti jalan-Mu, Engkau tetap mengasihi kami. Engkaulah persembunyian bagi kami, penjaga kami, hingga kami terluput dari kesesakan. Semoga kami selalu mempercayakan diri kepadamu, karena hanya di dalam Engkaulah keselamatan kami. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan-Mu. Amin.